Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahida Ayu Larasati dengan NIM 210306002 dari kelas Peternakan B, Prodi Peternakan, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara dengan dosen pengampu Ibu Tati Fidiana Sari, SPTMP. Nah, pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan pada tugas praktikum biokimia, yaitu soal yang pertama, jelaskan 3 sistem kondensasi pada tubuh. Yang pertama yaitu sistem dapar darah, yaitu larutan dapar atau larutan penyangga adalah larutan yang mengandung campuran asam lemah dan basa konjugatnya, atau sebaliknya. Nah, secara alami, sistem dapar bikarbonat digunakan untuk mengatur pH darah karena darah mengandung sistem dapar asam bikarbonat dan garam bikarbonat. Dapat kita lihat pada skema untuk menghitung larutan dapar darah. Untuk mempertahankan pH darah tetap normal, nah diperlukan perbandingan kadar garam bikarbonat dibanding kadar asam karbonat, yaitu 20:1. Kemudian yaitu yang kedua, sistem respirasi. Proses respirasi yaitu tubuh menggunakan oksigen dan menyingkirkan karbon dioksida serta uap air. Nah, melibatkan pemasukan O2 dan pelepasan CO2 di alveoli. Kemudian yang kedua, transportasi O2 dari alveoli ke jaringan. Yang ketiga, transportasi CO2 dari jaringan ke alveoli. Dapat juga ditentukan oleh proses difusi udara atau tekanan parsial gas dalam udara pernapasan atau PO2 dan PCO2. Transportasi O2 dalam darah berbentuk yang pertama, gas larut dalam plasma atau sedikit. Yang kedua, O2 terikat hemoglobin atau HbO2. Kemudian transportasi CO2 dalam darah berbentuk yang pertama, gas larut dalam plasma atau sedikit. Yang kedua, asam karbonat larut dalam plasma atau sedikit. Kemudian yang ketiga, ikatan karbamino dengan protein darah termasuk hemoglobin 20%. Yang keempat, garam bikarbonat sebanyak 70%. Kemudian yang ketiga, sistem ekskresi melalui ginjal. Di sini mengatur kandungan garam bikarbonat dalam darah dengan cara yang pertama, mobilisasi ion H+ di tubulus proksimal dengan reabsorpsi Na+. Yang kedua, sekresi ion H+ di tubulus distal ditukar dengan Na+. Yang ketiga, membentuk amonia di tubulus distal menggantikan Na+ yang terpakai untuk nomor 2. Kemudian nomor 2, jelaskan secara singkat proses metabolisme air dalam tubuh ternak. Nah, sistem metabolisme air dalam tubuh ternak skemanya seperti ini. Proses yang pertama, air yang diminum ternak masuk ke dalam mulut menuju saluran pencernaan. Yang kedua, yaitu air masuk melalui pembuluh kapiler ke dalam darah yang akan dialirkan ke seluruh tubuh ternak. Kemudian yang ketiga, setelah itu tahap ketiga, air membantu jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, saat air sampai di paru-paru ternak akan terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Kemudian yang keempat, prosesnya terjadi pada organ hati ternak. Pada tahap ini, air akan membantu proses metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Kemudian, proses yang terakhir, air menuju ginjal ternak. Pada tahap ini, air membantu ginjal pada ternak dalam proses penyaringan zat sisa untuk dikeluarkan bersama air seni atau urin ternak tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu
menjelaskan dari manakah asal sumber air pada tubuh ternak. Nah, sumber air itu untuk ternak itu dibagi menjadi 3, yaitu bisa berasal dari yang pertama itu air minum. Nah, air yang bersih adalah air yang segar, bersuhu ruang, dan terbebas dari cemaran bahan-bahan berbahaya. Yang kedua, air yang terkandung dalam makanan ternak. Nah, seperti pada pelet dan rumput. Kemudian yang ketiga, berasal dari air metabolik yang dapat sebagai hasil dari oksidasi makanan dan sintesis dari molekul yang kompleks di dalam tubuh. Kemudian di sini saya akan menjelaskan nomor 4, yaitu cara menghitung air metabolik. Sini, bila suatu ransum mengandung 10% protein, 20% lemak, dan 55% karbohidrat, jumlah air metabolik yang dihasilkan untuk setiap 100 kilokalori energi metabolik adalah, nah penyelesaiannya di sini, air metabolik 100 gram ransum, yang pertama itu 10 gram protein tadi, dikali 4 dan menghasilkan 40 kilokalori. Kemudian 20 gram lemak dikali 9 hasilnya 180 kilokalori. Kemudian yang 55 gram karbohidrat dikali 4 menghasilkan 220 kilokalori. Kemudian kita tambahkan 40 ditambah 180 ditambah 220 hasilnya 440 kilokalori. Nah, 40 kilokalori ini di sini dikali dengan 0,15 kilokalori dan menghasilkan 4,2 gram air metabolik. Kemudian yang 180 ini dikali dengan 0,111 kilokalori dan menghasilkan 19,98 gram air metabolik. Kemudian yang 220 kilokalori yang ini dikali dengan 0,150 kilokalori dan menghasilkan 33 gram air metabolik. Jadi, bila energi ransum 1 kilokalori, maka air metabolik yang dihasilkan adalah 57 gram. Nah, bila energi dalam ransum 100 kilokalori, energi metabolik, maka air metaboliknya berarti 40. Di sini 40 dikali 10,5 hasilnya 420. Kemudian 180 dikali 0,111 hasilnya 1998. Kemudian di sini 220 dikali dengan 15 hasilnya 3.300. Kemudian di sini 420 ditambah 1998 ditambah 3.300 hasilnya 5.718 gram air metabolik. Nah, 5.718 air metabolik ini dibagi dengan 440 kilokalori dan hasilnya 12 gram dalam 100 kilokalori energi metabolik, atau bisa juga menjadi 13 gram air metabolik untuk 100 kilokalori energi metabolik. Kemudian yang kelima yaitu faktor yang mempengaruhi ekspresi dan kebutuhan air. Yang pertama yaitu hilangnya air lewat kulit, biasanya pada mamalia, akan membantu atau melepaskan panas untuk mengatur temperatur tubuh. Jumlah air yang hilang melalui kulit akan meningkat dengan meningkatnya aktivitas fisik dan temperatur lingkungan. Yang kedua, hilangnya air melalui ginjal sebagai air seni atau urin. Ini sangat dipengaruhi oleh banyak faktor. Pakan yang kadar protein dan mineralnya yang tinggi akan meningkatkan hilangnya air melalui kencing. Di samping itu, meningkatnya mineral natrium dalam tubuh akan banyak air yang akan diabsorpsi sehingga menimbulkan oderma pada otak dan asites atau terlalu banyak cairan dalam rongga tubuh. Hasil akhir dari metabolisme protein adalah urea yang merupakan racun bagi saluran kencing. Jadi, untuk mengencerkannya diperlukan air sampai konsentrasinya yang tidak berbahaya. Kemudian yang ketiga faktornya yaitu hilangnya air melalui pernapasan, hampir 40% biasanya pada unggas. Kemudian yang terakhir itu faktornya saluran pencernaan. Bentuk pakan dan susunan pakan mempunyai pengaruh nyata. Contoh pakan serat.
mempunyai sifat pencahar yang menyebabkan banyak air yang keluar bersama feses. Ekskresi kotoran sapi biasanya lebih basah dari kambing. Lebih basah dari kambing. Nah, sekian hasil video yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.